Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Jati Diri Unsud kelas A. Saya Muhammad Rikan Alfariski. Saya Farida Putri Gulabi. Saya Dizilviani Yunisa. Saya Dika Suci Tiffany. Saya Linda Mariani. Akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual, dan sosial, yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Definisi manusia dari kajian filosofi menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, di mana halnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pastinya membutuhkan orang lain. Hakikat manusia memiliki berbagai jenis, yaitu 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan, 2. Manusia sebagai makhluk individu, 3. Manusia sebagai makhluk sosial, 4. Manusia sebagai makhluk berbudaya, 5. Manusia sebagai makhluk beragama. Perkembangan kepribadian yaitu dengan memperhatikan bagaimana refleksi pengaruh faktor biologis dan pengalaman masa kanak-kanak. Bagaimana kepribadian berubah sepanjang hidup seseorang, mulai masa anak-anak sampai dewasa. Freud membagi kepribadian ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, kesadaran, kedua, prasadar, dan ketiga, ketidaksadaran. Kesadaran berkaitan dengan makna dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya termaksud sensasi dan pengalaman, di mana kita menyadari setiap peristiwa yang kita alami. Kesadaran merupakan bagian kehidupan mental atau lapisan jiwa individu. Kehidupan mental ini memiliki kesadaran penuh. Son menjelaskan kepribadian manusia seperti puzzle yang dapat sangat acak. Menemukan kebenaran harus dilalui melalui proses mulai dari pengenalan, pemikiran, bertahap, berulang, dan pembiasaan. Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor belajar. Yang keempat, faktor pengaruh orang tua. Yang kelima, faktor perkembangan. Yang keenam, faktor kesadaran. Dan yang ketujuh, faktor ketidaksadaran. Rickson dan Nana Shaudi Sukmadinata pada tahun 2005 mengumpulkan tahapan perkembangan kepribadian dengan kecenderungan yang bipolar. Yang pertama yaitu masa bayi ditandai dengan perilaku bayi. Yang kedua, masa kanak-kanak. Ketiga, masa prasekolah ditandai adanya kecenderungan inisiatif guilty. Anak mulai mencoba dan mengembangkan inisiatifnya. Yang keempat, masa sekolah ditandai adanya kecenderungan industri inferiority. Tantangan anak pada fase ini adalah merasa rendah diri (inferior) karena tidak mampu dan tidak mendapatkan dukungan atau apresiasi yang dibutuhkannya. Kelima, masa remaja ditandai adanya kecenderungan identity. Identity di mana tantangan anak pada fase ini adalah merasa rendah diri (inferior) karena tidak mampu dan tidak mendapatkan dukungan atau apresiasi yang dibutuhkannya. Keenam, masa dewasa. Awal ditandai adanya kecenderungan intimasi, isolation berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Yang ketujuh, masa dewasa ditandai adanya kecenderungan generativity. Terakhir, masa hari tua ditandai dengan adanya kecenderungan ego integrity. Pengertian kontrol diri dan pengendalian diri. Terdapat beberapa pendapat dari profesional akan hal ini. Yang pertama menurut Calhoun dan Akokela, yaitu kontrol diri adalah pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Yang kedua, terdapat pendapat dari Tangney, Bouwmeester, dan Boon, yaitu kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk menentukan perilakunya berdasarkan standar tertentu seperti moral, nilai, dan aturan di masyarakat agar mengarah pada perilaku positif. Untuk upayanya sendiri dapat dilakukan dengan kontrol tingkat kesadaran diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ubah sudut pandang menjadi lebih baik. Yang ketiga, lebih bijak dalam bertindak. Yang keempat, saling memaafkan. Dan yang kelima, jangan terlalu membesarkan suatu masalah. Untuk manfaatnya sendiri, kontrol diri dapat mengelola emosi diri dengan baik. Lalu yang kedua, dapat lebih menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, mampu memotivasi diri sendiri. Yang keempat, tidak mudah terbawa arus pergaulan yang tidak baik. Dah.
if you're going heavy, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on. Di desa yang berada di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah ingin memindahkan posisi rumahnya, maka bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut yang mencapai pinggir pantai. Terkadang rumah dipindahkan karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Sebelum rumah diangkat, maka isi rumah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Biar barang tidak rusak toh karena proses pengangkatan rumah, dan rumah jadi lebih ringan saat diangkat. Lumayan toh, hitung-hitung bisa menghemat tenaga. Upacara adat menjadi rangkaian pembuka acara angkat rumah. Doa dipanjatkan semoga proses angkat rumah berjalan lancar dan lokasi rumah baru bisa menjadi tempat yang penuh berkah bagi sang pemilik. Rumah yang mau diangkat ini adalah rumah milik keluarga Nida. Tarian dan musik diperdengarkan sebagai simbol penyemangat para pemikul rumah ini nantinya. Para mama menari diiringi musik pukul yang sudah dipersiapkan. Proses angkat rumah akan dipimpin oleh seorang ketua yang menjadi pemberi aba-aba alias pemimpin acara. Kami semua mencari posisi untuk memanggul rumah. Semua sisi rumah dan bagian dalam semua dipanggul bersama-sama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan dikerjakan secara bersama-sama, tentu saja pekerjaan akan semakin mudah. Meski jaraknya hanya 200 meter, tapi dengan beban rumah yang berat, tentu saja ini menjadi tidak mudah. Untunglah saya bersama para bapak dan pemuda yang gagah perkasa, jadi semua bisa diusahakan. Kebersamaan dan gotong royong menjadi hal terpenting yang bisa kita pelajari dari kebiasaan warga desa darat pantai ini. Semua membantu secara ikhlas tanpa dibayar. Cara dan budaya yang harus dipertahankan kelestariannya. Jangan lakukan hal seperti tadi jika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita. Lakukan hal seperti ini. Permisi, Pak. Ya, silakan. Lakukan hal seperti tadi jika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita. Karena sopan santun itu penting. Ayo, terapkan sikap sopan santun dimanapun kalian berada. Membangun hubungan baik dengan orang lain. Nah, kenapa itu penting? Ya, sebelum kita bahas kenapa itu penting, kita akan lihat dulu faktanya. Ya, ada fakta yang menarik dalam bukunya Les Giblin. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Teknologi Carnegie. Dia melakukan survei terhadap 10.000 orang yang dikatakan sukses. Dari hasil survei itu dicari tahu apa yang membuat seseorang itu sukses, apa kontribusi terbesarnya. Ternyata 15% itu sukses karena otak, keterampilan, dan bakat yang dimilikinya. Yaitu dia mengasah keterampilannya, memang memiliki otak yang cerdas dan juga ada bakat. 85% orang yang sukses itu ternyata karena dia mampu membangun hubungan baik dengan orang lain. Yang kedua, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Albert Edward Wiggum. Dia meneliti terhadap 4.000 orang yang dipecat dari pekerjaannya. Jadi 4.000 orang ini dicari tahu kenapa dia dipecat dari pekerjaannya. 10% atau kurang lebih
400 orang itu dipecat karena dia tidak mampu melakukan pekerjaannya alias tidak kompeten. Yaitu kalau misalnya dia seorang admin diminta untuk mengetik menggunakan Office, ternyata dia tidak bisa menggunakan Office, kurang lebih begitu. Tapi ternyata yang 90% atau kurang lebih 3.600 orang dipecat justru karena tidak mampunya membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Sama atasan konflik, sama rekan kerja tidak bisa kerjasama, sama anak buah kemudian mendemotivasi anak buah dan lain sebagainya. Ternyata jumlahnya jauh lebih banyak. Itulah kenapa pentingnya membangun hubungan baik dengan orang lain. Kenapa? Karena sukses tidak bisa sendirian. Sukses membutuhkan banyak orang. Sukses membutuhkan jaringan. Maka kalau Anda lihat orang-orang yang sukses yang saat ini berada di puncak karirnya, menjadi orang yang kemudian posisinya di atas, adalah bukan orang-orang yang bekerja sendiri. Dia membangun sebuah networking. Dia membangun sebuah jaringan. Kenapa? Karena membangun sebuah jaringan dan networking itulah yang nantinya akan membuat seseorang tumbuh menjadi orang yang sukses. Karena sukses adalah saat kita mensukseskan orang lain, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Maka kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain sangat dibutuhkan agar kita menjadi pribadi yang sukses. Mudah-mudahan kita semua bisa berlatih untuk selalu menghargai dan mempercayai orang, dan kemudian meletakkan kepercayaan orang kepada kita dengan baik, kita jaga agar kita mampu membangun hubungan baik dengan orang lain. Dan pesan ini adalah nasihat kebaikan untuk diri saya pribadi.